Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Sampah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Ibu menyusulku berjalan melewati meja makan, menuju kulkas dan membukanya. Ibu mau ngapain? Mau bikinin kamu nasi goreng. Kan katanya kamu lapar. Jangan, Bu. Ibu istirahat aja. Kan Emil bisa bikin sendiri, atau nanti Emil bisa minta bantuan Ningsih. Mil, ibu ini udah sehat. Ibu masih sanggup kalau cuma bikinin nasi goreng buat anak ibu. Emil gak jadi lapar, Bu. Emil makan roti aja. Kamu diam aja, biar ibu masakin. Ngapain juga repotin Ningsih jam segini, kan kasihan. Ibu bersikuku memakan nasi goreng untukku. Aku pun hanya duduk menunggu di kursi depan meja makan sambil sesekali menatap layar ponselku. Mil, gimana pernikahan kamu dan Melanie, nak? Tanya ibu saat ia menyerahkan sepiring nasi goreng dengan telur ceplok. Emil bahagia banget, Bu. Emil dan Melanie saling menyayangi. Melanie juga sangat penurut dan selalu minta izin pada Emil setiap kali ia pergi ataupun sekedar membuat keputusan. Jelasku pada ibuku. Syukurlah, nak. Ibu seneng dengarnya. Semoga kalian segera dikasih keturunan. Semoga ya, Bu. Oh ya, Bu, ibu gak ikut makan? Enggak, Mil. Ibu tadi udah makan. Sebelum tidur tadi juga dikupasin buah sama Ningsih. Aku mengangguk mengerti dengan ucapan ibu dan terus melahap nasi goreng paling enak buatan ibu. Memang sudah lama sekali aku tidak makan masakan ibu. Mil, apa kamu udah ngomong sama Melanie tentang mbakmu? Oh, itu udah kok, Bu. Malahan Bu Titin juga udah ngomong sama Melanie. Melanie katanya lagi nunggu uang dari Om Dev, Bu. Siapa Om Dev itu, nak? Tanya ibuku penasaran. Dia orang kepercayaannya almarhum suami Melanie, Bu. Katanya Melanie, sebulan sekali orang itu bakal kirim uang hasil bisnis almarhum. Oh, begitu rupanya. Iya, Bu. Ibu bilangin sama Mbak Mira aja. Tenang aja, Melanie bakal kasih modal kok. Mbak Mira cukup tunggu sebentar lagi. Baguslah kalau gitu, nak. Soalnya ibu kasihan sama ponakanmu masih pada kecil-kecil. Kalau Mira punya usaha kan bisa ngebantu dia. Suaminya juga gak perlu kerja jauh-jauh lagi. Iya, Bu. Emil juga lagi minta usaha sama Melanie, Bu. Usaha apa rencana kamu, Mil? Ya, mau bikin usaha rental PS sih, Bu. Oh alah, cocok banget sama kamu, Mil. Ibu tertawa. Benar kan, Bu? Emil tuh rencananya bikin rentalan yang bagus, Bu. Mulai dari tempatnya, sirkulasi udaranya, dan juga perlengkapan monitornya. Pokoknya Emil mau bikin yang eksklusif gitu. Jelasku pada ibu tentang usaha impianku. Iya, nak. Mana yang bagus buat kamu aja. Asalkan kamu bisa mengelola keuangan yang udah diamanahkan Melanie, nak. Iya, Bu. Sudah pasti Emil akan menjaga kepercayaan Melanie, Bu. Oke, kita beralih ke sudut pandang Selin. Aku baru saja kembali dari pasar setelah pulang kerja. Minggu ini aku mendapatkan shift pagi dan tentu saja akan berjualan pisang crispy di sore hari seperti biasa. Sebentar lagi ibu dan Widi juga katanya mau sampai, membuat aku semakin tidak sabaran karena sudah merindukan ibu dan adikku. Singkatnya, akhirnya Kak, Widi bisa menghirup udara Jakarta. Ucap Widi begitu ia sampai di kontrakanku. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan Widi. Gimana, Bu?
Bagus kan kontrakan yang Elin sewa ini? Tanyaku pada ibu. Iya Lin, sepertinya nyaman banget. Pantas saja kamu suka tinggal di sini, jawab ibuku. Iya bu, Elin seneng banget di sini. Ibu pemilik kontrakannya juga baik loh. Tetangga sini juga pada ramah sama Elin, ucapku lagi pada ibu. Syukurlah nak, kamu harus tetap jaga sikap ya. Jangan sombong, biar orang-orang sekitar makin senang sama kamu. Apalagi kamu jualan. Modal utama berjualan yaitu harus ramah dan murah senyum pada semua orang. Iya bu, jawabku mengangguk. Baru datang ibu udah kasih kakak wejangan. Gimana nanti pas mau balik ke kampung lagi? Celetuk Widi menyela obrolanku dan ibu. Ibu dan aku pun tertawa. Setelah istirahat dan melepas rinduku dengan ibu dan Widi, aku melanjutkan kembali membuat adonan pisang crispy. Ibu dengan gerak cepat membantuku. Nggak usah bu, Elin bisa sendiri. Kamu jangan banyak omong. Kerjain aja bagianmu sendiri Lin. Perintah ibu yang membuatku dan Widi tertawa cekikikan. Widi, nanti kalau kamu lagi santai, sesekali bantu kakakmu ya, bersih-bersih atau apa. Jangan taunya cuma tidur sama makan aja. Sekarang giliran Widi yang diultimatum oleh ibuku. Iya bu, nanti Widi juga bakal bantuin promosi dagangan Kak Elin, ucap Widi. Jangan dek, kamu fokus belajar aja. Gak usah pikirin promosi segala lah. Kamu datang ke sini buat belajar, bukan buat jualan, titahku pada adikku. Iya kak, iya. Ibuku yang melihatku mewanti-wanti Widi hanya tersenyum dan terus melanjutkan membantu membuat adonan pisang. Sementara aku berdiri di depan kompor untuk menggoreng pesanan yang mulai bermunculan. Benar sekali, persis dugaanku. Semenjak aku pindah ke arah sini, semakin banyak pelanggan baru, begitu juga pelanggan lama yang masih setia. Lin, kenapa kamu gak fokus jualan aja? Kan kamu bilang pesanan kamu banyak terus tiap hari. Elin belum berani ninggalin kerjaan di mall bu. Takut nanti usaha Elin tiba-tiba sepi. Nanti gimana Elin mau bantu biaya kuliah Widi? Nak, kamu hanya perlu yakin nak. Jika kamu yakin, insya Allah ada jalannya. Iya sih bu, Elin pikirin dulu ya bu. Lagi pula ibu gak minta kamu bantu biaya kuliah Widi. Nanti ibu juga bakal kasih uang makan sama uang sewa tempat ini Lin. Ya ampun, ibu segitunya. Elin kayak orang lain aja. Masa adik sendiri tinggal di sini Elin mintain uang sewa? Aku sangat sedih dan cemberut. Ibu cuma gak mau kamu terbebani Lin. Ibu pikir sekarang aku cari uang buat siapa bu? Buat kamu sendiri Lin. Kamu pasti banyak kebutuhan, ucap ibuku. Gak ada bu. Kebutuhan Elin cuma buat makan. Selebihnya buat Elin tabungin. Nah, ibu tahu kamu gak pernah beli pakaian ataupun kosmetik seperti perempuan lainnya seusiamu. Cobalah sesekali belanja kebutuhanmu sendiri. Buat kesenangan untuk kamu sendiri Lin. Kapan perlu kamu pergi liburan ke luar negeri? Ibu, Elin gak pernah kepikiran ke sana bu. Kalaupun Elin menghemat, semua juga demi masa depan bu. Ya udah deh, anggap aja Elin sekarang nabung buat bikin usaha nantinya bu. Jawabku masih saja berusaha meyakinkan ibuku. Ya udah, nanti kan kamu temenin Widi beli semua kebutuhan dia selama di sini. Nanti ibu beliin juga kebutuhan kamu sekalian ya Lin. Terserah kamu kekeh mau nabung. Biar ibu aja yang beliin kebutuhan kamu. Ibu ternyata masih saja tidak ingin kalah beradu pendapat denganku. Ya ampun ibu, iya. Nanti biar Elin belanja kebutuhan Elin sendiri deh. Terpaksa juga akhirnya aku mengalah berseteru dengan ibu. Lagian kakak juga. Masa hari gini masih pakai kerudung jelek begitu sih? Udah dari zaman kapan tau? Widi juga ikut-ikutan mengejekku. Ibu kenapa ketawa? Tanyaku kesal karena ibu malah tertawa dengan ocehan Widi barusan. Benar juga kata adikmu Lin, jawab ibu yang masih saja tersenyum lebar. Nah, bener kan bu? Umur kakak belum 30 tahun. Tapi tampilannya malah kayak adik kakak sama ibu. Widi terus saja menjahiliku. Dan yang lebih parahnya,
Justru ibu yang jadi adiknya dan kakak kelihatan kayak kakaknya ibu. Perkataan Widi membuat kami bertiga tertawa lepas. Jangan dijelasin gitu, Dek. Nanti kakakmu beneran marah loh. Ibu melirikku dan kami pun kembali tertawa. Saat malam sudah tiba sekitar pukul 19.30. Aku baru saja selesai mandi karena sedari pulang kerja aku tidak sempat sebab langsung mengurus jualanku. Alhamdulillah, pisang crispy-ku sudah habis tanpa tersisa. Bahkan Widi mengomeliku karena tadi ia sempat berpesan ingin dibuatkan pisang crispy dengan coklat matcha dan topping almond. Tapi aku lupa menyisihkan, sehingga aku terpaksa membujuknya agar ia sabar hingga esok hari. Aku kemudian mengajak ibu dan adikku untuk makan malam di mall tempat aku bekerja. Karena kami cukup berjalan kaki sekitar 15 menit saja. Berjalan kaki di jam segini tidak terlalu buruk ketimbang di sore hari jika aku sedang mendapatkan shift sore. Karena terik matahari dan padatnya jalanan sedikit membuat dahi mengernyit. Kenapa mesti makan di resto segala sih, Lin? Tanya ibuku merasa tidak nyaman saat kami sudah duduk di sebuah restoran yang cukup besar. Sekeliling sangat ramai dengan pengunjung resto yang beragam. Iya bu, kapan lagi aku ngajakin ibu makan di sini? Biasanya ibu ke Jakarta juga, aku cuma bisa beliin ibu bakso, jawabku. Nah itu dia. Makan bakso ataupun ketoprak gerobakan ibu pinginnya itu malah, Lin. Ibu cukup duduk manis saja. Malam ini ibu boleh pesan sepuasnya. Ibu mau makan apa? Kita pesan semua. Kamu juga, Dek. Udahlah bu, Kak Elin lagi traktir kita, ibu pesan aja, seru Widi. Setelah berbagai bujukan dan rayuan maut yang sudah ku kerahkan bersama adikku, ibu akhirnya mau memesan 2 macam makanan, yaitu chicken katsu dan juga roti bakar topping es krim. Begitu juga lengkap dengan minuman. Tadinya ibu mau memesan minuman es teh saja, tapi setelah dimarahi oleh Widi, akhirnya ibu mengganti pesanannya dengan minuman klasik hot coklat. Gimana bu? Enak-enak kan? Tanyaku pada ibu. Iya Lin, semuanya enak. Aku tersenyum dengan respon ibuku. Harusnya sedari dulu aku membawa ibu ke tempat ini. Harusnya sedari dulu aku menyenangkan ibu. Apa memang karena selama ini aku hanya mementingkan perasaanku kepada Mas Emil? Saking bucinnya aku bahkan lupa menyenangkan diriku apalagi keluargaku. Astagfirullah, gumamku tersadar dengan pikiranku barusan. Tidak ada gunanya aku kembali mengingat apa lagi yang terselip penyesalan di sana. Hanya akan membuat hatiku rusak dan bisa mati di tempat. Padahal masa depanku masih panjang. Aku masih harus terus berjuang demi kebahagiaanku sendiri. Dengan memaafkan mereka dan melupakan semua kejadian di masa lalu, insya Allah ada jalan untukku kembali mendapatkan kebahagiaan dan berdiri dengan hak kakiku sendiri. Setelah makan malam, aku mengajak ibu dan adikku berkeliling. Sudah pasti juga aku mengajak ibu untuk melihat toko sepatu tempatku bekerja. Ibu dan adikku sangat senang karena mereka baru mengetahui bahwa disinilah selama ini aku mengais rezeki, menjadi pelayan toko sekaligus menjual gorengan di pagi hari. Oke, kita beralih lagi ke Emil lagi. Gimana mas? Nyaman banget kan mobil ini? Iya sayang, enteng juga bawanya. Apa aku bilang sayang, kalau yang ini lebih bagus. Tambah lagi ini jenis keluaran terbaru. Iya sayang, makasih banyak ya sayang ya. Udah kasih mas mobil. Mas gak tahu lagi ngomong apa dan dengan cara apa balesin semua yang udah kamu kasih ke mas. Sayang, semua yang aku dapatkan juga karena kerja keras mas selama ini bantuin aku. Aku aja gak tahu gimana jadinya kalau gak ada mas. Iya sayang, semoga kedepannya rezeki kita makin bagus ya sayang ya. Biar kita bisa bikin rumah juga buat si kembar. Iya mas, nanti kita bikin rumahnya kembaran juga. Pasti mereka bakal senang. Aku dan Melanie baru saja kembali dari showroom. Melanie membelikanku mobil seperti janjinya tempo hari. Tadinya aku pikir Melanie akan membelikan mobil bekas, disebabkan kemarin Melanie juga baru saja mengeluarkan banyak uang untuk acara pernikahan dan juga biaya perjalanan bulan madu kami. Tapi nyatanya istriku membelikan mobil baru
dan juga dengan uang tunai tanpa nyicil-nyicil klub. Melanie membelikanku mobil jenis sedan keluaran terbaru. Interior yang bagus membuat nyaman ketika berada di dalamnya. Nuansa serba hitam juga membuat mobil ini terkesan sangat mewah. Rara pasti sangat senang jika aku sekarang sudah memiliki mobil sendiri, tanpa harus bergantian lagi bepergian dengan Melanie. Oh ya sayang, walaupun Mas sudah punya mobil sendiri, bukan berarti kamu bepergian sendiri terus-terusan ya sayang ya. Mas masih mau antar jemput kamu kemanapun jika memang kamu membutuhkan Mas. Iya sayang, Mas tenang aja. Gimana pun juga aku tetap aja pengen ditemenin belanja bulanan atau sekedar jalan berdua sama Masku tersayang. Sini, Mas peluk dulu sayang. BTW perut kamu udah kelihatan ya sayang ya. Mas jadi gemes sendiri. Iya sayang, aku juga penasaran banget nanti anak kita mirip mamanya atau papanya ya. Mirip kamu aja sayang. Habisnya kamu cantik banget, bikin Mas sering takut kalau biarin kamu pergi sendirian. Takut ditikung orang. Mas ada-ada aja, aku jadi malu. Oh ya sayang, kamu mau dianterin kemana? Apa ada pengen makan sesuatu? Kayaknya aku pengen makan mie instan deh sayang. Beli di warung deket rumah aja kali ya. Loh, kok mie instan sih sayang? Gak baik kamu makan mie lagi hamil begini sayang, jangan dulu ya. Pokoknya aku lagi pengen banget. Please sayang, sekali ini aja. Pengen banget pokoknya. Ya udah deh, tapi janji sekali ini aja ya. Takutnya nanti pengaruh sama bayi kita Melanie sayang. Iya aku janji sekali aja. Aku mengantarkan Melanie pulang ke rumah dan kembali ke toko dengan mobil baruku. Melanie katanya ingin dipijit kakinya oleh Ningsih. Katanya akhir-akhir ini dia sering merasakan penat yang tak kunjung hilang di bagian betis hingga mata kaki. Aku tiba di toko memarkirkan mobil baru di sisi paling kiri di mana biasanya terparkir mobil Melanie. Dengan gaya ala opa Korea turun dari mobil, aku membuka pintu dan keluar. Berjalan dengan angkuh, kacamata hitam yang kupakai sengaja kulepas sesaat sebelum membuka pintu ketika memasuki toko. Ya agar semakin terlihat bahwa aku adalah pria terkeren di kawasan ini. Velia dan Sylvie yang sedang bekerja terlihat tersenyum tipis sambil berbisik. Mungkin mereka baru saja mengagumi ketampanan juga dengan kerennya aku saat ini. Rupanya mempunyai kendaraan roda 4 yang bagus bisa menambah kepercayaan diri seseorang seperti yang tengah kurasakan saat ini. Apa kalian lihat-lihat? Sapaku pada Sylvie dan Velia. Enggak ada pak, mereka menjawab serentak dan tersenyum. Rara sudah pulang dan sedang berada di apartemen. Sementara Sylvie dan Velia lembur malam ini. Rencananya nanti aku akan pergi ke apartemen dan mengajak Rara makan malam sekaligus memamerkan mobil baruku. Karena sudah jelas mobil ini akan menjadi milik Rara juga. Rara pasti bakal seneng banget nih. Apa bagusnya gue beliin dia bunga sekalian ya? Pikirku ingin memberi kejutan kepada Rara. Aku pun bertanya kepada Velia di mana toko bunga terdekat. Aku beralasan akan memberikan bunga untuk Melanie, sekedar sebagai ucapan tanda cinta kasihku pada istriku yang baik hati. Nanti bapak jalan ini lurus saja, belok kiri, habis itu belok kanan. Nah, nanti bapak bakal ketemu toko bunga yang gede banget di situ. Jelas Velia kepadaku. Oh iya, makasih Vel. Sama-sama pak. Ya, aku memang masih belum terlalu hafal dengan kawasan sekitaran toko. Apalagi aku sangat susah mengingat jalan. Sementara Sylvie dan Velia katanya tinggal di daerah sini, dan mereka dulunya juga bersekolah yang tidak jauh dari sini. Setelah pulang dari toko dan juga tadi sempat makan malam dengan Rara, aku akhirnya sampai di rumah dan merebahkan tubuh lelahku di ranjang. Melanie sedang memainkan ponselnya di sampingku. Sayang, minggu depan Cynthia ulang tahun. Oh ya? Terus sayang? Katanya dia mau rayain di villa. Kamu bisa ikut kan sayang? Bisa dong sayang. Nanti kita pakai mobil aku aja ya sayang ya. Cie, mentang-mentang mobil baru. Iya dong. Oh ya sayang, kamu udah kasih tahu belum sama ibu kamu? Belum sayang, besok aja lah. Palingan ibu udah tidur. Makanya tadi aku gak mampir ke kamar ibu.
Sekalian aja besok kita belanja bulanan bawa ibu. Gimana sayang? Boleh? Kita ajakin ibu makan-makan sayang. Iya sayang. Aku dan Melanie tertidur pula setelahnya. Besok aku dan Melanie akan belanja bulanan, sekaligus sudah waktunya Melanie check up kandungan. Aku selalu antusias ingin melihat Bayuki di dalam sana. Oke. Sekarang kita beralih ke karakter baru. Ya nggak baru sih, yaitu Widi, adiknya Selin. Pagi ini aku harus datang ke kampus baruku karena ada urusan perlengkapan dokumenku. Alhamdulillah, aku tidak berhenti bersyukur karena aku sudah diterima untuk menjadi mahasiswi angkatan tahun ini di kampus yang sudah lama aku impikan. Hari ini juga akan ada pengumuman hasil ujian lewat online 1 minggu lalu yang kuikuti di Bandung. Semoga aja aku lulus untuk mendapatkan beasiswa penuh dari kampus. Kamu Widi bukan? Tanya seseorang terdengar suaranya dari samping kananku. Aku menoleh dan sempat berpikir sejenak. Kamu Tasya? Ucapku sedikit terbata takut tebakanku salah. Wah, iya kamu beneran Widi. Iya aku Tasya. Tasya adalah tetangga desa sebelahku di Bandung. Ia dulunya teman satu SD denganku. Gak nyangka ya kita ketemu di sini. Kamu ambil jurusan apa, Wid? Tanyanya padaku. Aku ambil bahasa Indonesia, Tas. Kalau kamu? Aku matematika. Keren banget, Tas. Terus kamu di sini tinggal sama siapa? Aku memang dari SMA udah stay di sini sama orang tua aku, Wid. Oh, pantesan. Aku kayaknya jarang banget lihat kamu di kampung. Iya. Aku seneng banget lo bisa ketemu teman satu kampung di sini. Kirain tadi bakal bengong sendirian. Iya, Tas sama. Tambah lagi aku baru kemarin sampai Jakarta. Tadi aja Kak Selin yang antar aku ke sini, saking dia takut aku hilang. Kakak kamu bisa aja sih. Ya udah. Mulai sekarang kamu bisa barengan sama aku aja, Wid. Iya, Tas. Makasih banyak loh. Sama-sama. Yuk, kita lihat pengumuman beasiswa. Kamu pasti pengen lihat juga kan? Iya, dari tadi aku juga pengen tahu aku lolos apa enggak. Pertemuanku dengan Tasya seolah sebagai juru penyelamat bagiku. Karena memang aku baru kali ini berada di ibu kota yang sangat luas dan juga membuatku terasa asing. Untung saja sekarang aku punya teman walaupun bukan satu jurusan, tapi lumayan lah biar gak pelangap-pelongo kayak anak ayam hilang. Setelah melihat hasil pengumuman yang ku maksud tadi, ternyata ada kesamaan lagi antara aku dan Tasya. Kami berdua lolos mendapatkan beasiswa. Walaupun gak dapat beasiswa penuh, lumayan lah setengahnya, ujar Tasya. Iya, Tas, yang namanya beasiswa tetap aja meringankan beban ortu kita. Dalam pengumuman hasil ujian barusan terbagi pada 2 golongan. Yang pertama, beasiswa penuh adalah beasiswa yang diberikan secara menyeluruh, mulai dari biaya masuk, biaya semester awal hingga akhir, buku lab, dan juga ada uang saku. Sementara satu lagi adalah beasiswa tidak penuh, yang mana beasiswa ini hanya mengcover sebagian dari biaya yang tadi kusebutkan. Namaku dan nama Tasya sama-sama tercantum sebagai penerima beasiswa tidak penuh. Lagi-lagi aku sangat bersyukur kerja kerasku membuahkan hasil. Setidaknya bisa meringankan beban ibu dan juga Kak Selin. Setelah berpisah dengan Tasya, aku kembali ke kontrakan Kak Selin seperti yang sudah diarahkan oleh kakakku saat ia mengantarkanku tadi. Nah gitu dong, pinter juga ternyata kamu, Dek. Sambut Kak Selin saat aku sampai. Iya dong Kak, abis ini aku udah bisa ke kampus sendiri, nge-mall sendiri. Nanti kalau hilang kakak gak bakal cariin kamu ya. Jangan gitu dong Kak. Oh ya Kak, Bu, Widi lolos dapat beasiswa. Wah, alhamdulillah, selamat ya nak. Iya Bu, tapi beasiswanya hanya sebagian. Gak apa kan Bu? Tetap alhamdulillah. Kamu sudah berusaha dengan baik. Kamu tetap membanggakan ibu. Kak Selin hari ini memang meminta izin di toko tempatnya bekerja. Katanya ia akan menemaniku dan juga ibu untuk pergi berbelanja hari ini. Aku membutuhkan banyak sekali keperluan untukku berkuliah. Itu sebabnya ibu menyempatkan dulu membelikan kebutuhanku sebelum nanti sore ia harus kembali ke kampung. Aku, ibu, dan Kak Selin pergi ke pasar. Tentunya harga pasar jauh lebih murah dibanding dengan di mall.
Cari di pasar dulu ya dek. Nanti kalau misalnya ada yang kurang baru kita cari di mall deket sana, ucap kakakku yang memang selalu pintar berbelanja untuk menghemat pengeluaran. Iya kak. Kakak pun setia menemaniku, menawar dengan orang untuk mendapatkan harga terbaik menurutnya. Sedangkan ibu bertugas membayar semua belanjaanku. Tiba saatnya kami bertiga kelaparan dan berniat makan siang dulu di sebuah warung makan. Dek, apalagi yang kurang? Tanya Kak Selin padaku saat kami sedang makan siang. Baju kemeja putih kak, sama sekalian alat tulis, jawabku. Ya udah, kita beli di mall aja. Ada mall yang dekat dari sini. Kita naik angkutan umum sekitar 10 menit. Iya kak. Ibu capek? Tanyaku pada ibuku. Enggak kok nak, justru kamu yang belanja, ibu yang senang nak. Kamu udah besar, udah kuliah aja ternyata, jawab ibuku. Iya ya bu, rasanya baru kemarin Widi nangis minta mandi di kali ya bu, ucap Kak Selin meledekku. Ibu tertawa. Setelah kami bertiga selesai makan, Kak Selin membawaku dan ibu ke sebuah mall yang cukup besar dibanding dengan mall semalam tempat Kak Selin bekerja. Kami menyempatkan dulu sholat di musola yang ada di basement mall tersebut. Saat aku dan Kak Selin sibuk mencari kemeja putih yang cocok denganku, tidak sengaja aku melihat Mas Emil, mantan suami Kak Selin, itu juga sedang berada di mall tersebut bersama seorang wanita cantik. Mereka terlihat seperti pasangan suami istri. Kak, apa itu istri barunya Mas Emil? Ujarku berbisik kepada Kak Selin yang sedang sibuk memilihkan kemeja untukku. Kak Selin menolehkan matanya menuju pandangan mataku. Iya dek, itu Melani istrinya, jawab Kak Selin acuh setelahnya. Kak, kita pura-pura gak lihat aja. Takut nanti dilihat ibu, kasihan ibu nanti kepikiran, ucapku yang sangat peduli pada ibu. Untuk urusan perasaan kakakku, aku sudah yakin bahwa Kak Selin tidak lagi bersedih dengan hal ini. Iya dek, kamu sini aja. Iya kak. Sampai akhirnya pasangan itu hilang dari penglihatanku setelah ku coba kembali memandangi sekeliling. Hanya satu hal yang jadi perhatianku saat tadi melihat Mas Emil mengelus perut istrinya seolah istrinya tengah mengandung. Gak mungkin sih, gumamku sedikit bersuara. Gak mungkin apa dek? Tanya Kak Selin mendengar gumamanku. Kak, mereka sudah pergi. Tapi apa dek? Kak Selin masih saja memilih kemeja untukku. Kayaknya istri Mas Emil lagi hamil kak. Tadi kulihat Mas Emil mengelus perut wanita itu. Kak Selin seketika menghentikan kegiatannya memilih pakaian. Oke, kita ke Elin lagi. Apa benar Mas Emil sudah menghamili Melani jauh sebelum mereka menikah ya? Setelah mendengar perkataan Widi, itu membuat otakku sedari tadi tidak berhenti berpikir bagaimana bisa Melani sudah hamil. Walaupun jauh di lubuk hatiku, aku berusaha melupakan masa laluku bersama Mas Emil. Tapi selalu saja ada aja sesuatu yang menjadi teka-teki setelah perpisahan ini. Untung aja ibu gak lihat ya kak, ucap Widi lagi padaku. Ibu memang tadi tidak ikut denganku dan Widi karena beliau ingin istirahat duduk sebentar. Berhubung aku dan Widi hanya akan membeli satu kemeja saja, aku meminta ibu menunggu kami di sebuah kursi yang ada di dekat musola. Tidak membuang waktu, aku dan Widi bergegas menghampiri ibu lagi di bawah, agar kami bertiga bisa langsung pergi dari mall agar nanti tidak bertemu lagi dengan Mas Emil dan Melani. Bu, ayo kita pulang. Apa semua kebutuhan Widi udah lengkap nak? Sudah bu, kalaupun nanti ada yang kelupaan bisa Elin bantu belikan besok sepulang Elin kerja. Ya sudah. Sesampainya di kontrakanku, ibu dan Widi beristirahat sebentar, sementara aku lanjut membuat adonan untuk dagang pisang crispyku. Saat aku tengah berjualan, aku terus saja mengecek smartphoneku untuk melihat beberapa pesanan yang masuk. Cek, gua mau bayar utang sama lo, kirim nomor rekening. Cepet. Sebuah pesan masuk dari Mbak Mira di ponselku. Berdesir darah di tubuhku. Kenapa Mbak Mira berbicara seperti ini kepada aku ya? Apalagi yang membuatnya tidak senang denganku. Gak usah dibayar mbak,
Aku udah ikhlaskan semua uang yang Mbak pinjam dariku dari dulu. Begitu jawabku. Aku memilih mengikhlaskan karena tak mau lagi berurusan dengan orang-orang itu. Gak usah belagu lo, Cek. Kirim aja nomor rekeningnya. Gue gak sudi utang budi sama lo. Balasan dari Mbak Mira. Singkatnya, aku pun mengetikkan nomor rekeningku. Balasku pasrah karena semakin malas untuk berdebat. Setelah memeriksa rekeningku secara online, Mbak Mira benar mentransferkan uang sebanyak 500.000. Gayanya selangit. Gak mau utang budi. Buktinya utang yang jutaan diganti cuma 500.000. Dongkolku dalam hati sambil menggelengkan kepala. Aneh-aneh aja mereka ini, gumamku lagi. Paling juga habis dapat duit dari Melani. Sepertinya aku dengan sendirinya udah bisa julid juga ya. Waktu berlalu. Tidak terasa aku sudah menyandang status janda hampir 1 bulan lamanya. Alhamdulillah ya kak. Usaha kakak semakin maju. Apa karena ada aku di sini ya kak? Ucap Widi kepadaku. Apa hubungannya dek? Jawabku tertawa. Karena ada aku di sini jadinya rezeki kakak makin deres. Kakak harus terima kasih padaku membawa rezeki. Ngaco kamu dek. Ya betul memang yang dikatakan Widi. Semakin hari pesanan pisang crispy semakin terus meningkat. Sepertinya aku harus memikirkan lagi perkataan ibu waktu itu. Sudah waktunya aku mematangkan keputusanku untuk berhenti bekerja di mall dan fokus dengan usaha kecilku. Bagaimana menurut kamu, Wid? Jika kakak fokus jualan aja? Emang harusnya gitu, kak. Kakak sewa tempat aja untuk buka toko offline juga. Pasti bakal rame. Menurutmu bagusnya di mana? Apa kita coba buka di sini dulu aja, kak? Di sini di mana? Itu di samping kan ada tanah kosong. Kakak coba omongin sama yang punya tanah. Boleh dibangun warung di sana nggak? Benar juga ya. Di samping kontrakanku memang ada sebidang tanah kosong. Cukup jika dibuatkan satu bangunan kecil untuk kios pisang crispyku. Daerah sekitar sini memang padat penduduk, walaupun bukan di pinggir jalan raya. Tapi kalau untuk membuat usaha kecil masih cukup mumpuni karena jalanan lumayan besar. Tidak menunggu waktu lama, aku mengobrol dengan pemilik kontrakan dan mengutarakan maksudku. Sang pemilik justru menawarkanku untuk memakai bangunan kontainer minimalis yang sudah jadi saja. Karena jika memakai bangunan kontainer, bisa dibawa kemana-mana saja. Kalau nanti ingin pindah lokasi tanpa harus membongkarnya. Kebetulan menantu ibu bisa bikin kontainer itu loh, Cek. Ucap ibu pemilik kontrakan. Wah, kebetulan sekali, Bu. Kalau gitu kapan Elin bisa datang menemui mantu ibu? Nanti aja ibu suruh dia kesini. Kamu serahin sama dia aja, Cek. Baik, Bu. Alhamdulillah diterima kasih ya, Bu. Sama-sama. Kamu gak usah bayar sewa tanahnya. Asalkan sekitar bangunan bersih. Ibu juga sudah senang, nak. Makasih banyak ya, Bu. Oke. Kita beralih ke sudut pandang Emil. Aku sudah melihat-lihat beberapa pilihan ruko yang akan kusewa untuk bisnis rental PS milikku. Melanie sudah memberikan sejumlah uang padaku semalam. Ternyata aku tidak bisa menyelewengkan semua dana ini. Setidaknya aku harus tetap membuka usaha sebagai bentuk kesungguhan hatiku. Ingin memulai berbisnis mengikuti jejak istriku. Ya, aku bisa memangkas sedikit dana inilah yang sudah kuberikan pada Rara untuk ia tabungkan. Aku dan Rara punya impian kami berdua yang harus segera diwujudkan pula. Bagaimana bos? Cocok nggak? Sepertinya saya mau yang ini. Apa nggak bisa dinego lagi? Bisa bos. Asalkan bos bayar untuk 3 tahun ke depan, saya kasih harga spesial. Boleh. Setelah aku dan pemilik ruko sepakat, aku segera melakukan proses pembayaran. Melanie tidak ikut denganku karena ia pergi bersama teman-temannya. Alhamdulillah ya nak, akhirnya kamu akan buka usaha, ucap mertuaku. Iya bu, berkat kebaikan ibu dan Melanie. Terus perlengkapan game itu kapan sampainya nak? Sedang di perjalanan bu. Paling besok udah sampai dan bisa langsung dilakukan pemasangan. Mil, kamu yang benar ya usahanya.
Biar Melanie senang dan tidak kecewa, sudah memberikan modal yang banyak untuk kamu, nak, tambah ibuku. Iya bu, tenang aja. Emil akan fokus dengan usaha baru Emil. Dan Emil akan bersungguh-sungguh menjaga kepercayaan Melanie. Aku sedang makan siang bersama ibuku dan ibu mertuaku di rumah. Ningsi pintar sekali memasak. Apapun makanan yang dibuatnya selalu saja enak. Ningsi, apa kamu bisa bikin soto Betawi? Tanyaku pada Ningsi. Bisa kok pak. Apa mau saya bikinkan? Boleh. Buat makan malam nanti aja Ning. Saya lagi pengen makan itu. Baik pak. Setelah makan siang, aku memutuskan istirahat sebentar di kamar sebelum berangkat kembali ke toko. Aku menatap langit-langit kamar. Terlintas segala kehidupanku yang kini serba ada dan dikelilingi oleh orang-orang yang kucintai. Betapa beruntungnya aku bisa seperti sekarang sejak bertemu Melanie kembali. Melanie bagai penyelamat bagiku. Kehidupanku jadi berubah total. Orang-orang sekitar juga menghormatiku. Saat aku kembali bangkit dari ranjang untuk bersiap ke toko, aku melihat ada secari kertas di meja res Melanie. Kenapa banyak sekali ya? Rupanya kertas itu adalah sebuah amplop berisikan buku tabungan Melanie yang mencantumkan banyak sekali nominal yang ada di dalamnya. Bukan main, gumamku tidak habis pikir. Mendiang suami Melanie sebenarnya kerja apa ya? Kenapa uang Melanie tidak pernah habis? Bahkan di rekening pun masih sangat banyak. Pikirku mengerutkan dahi. Dan kenapa Melanie tidak pernah memperkenalkanku kepada Om Dev yang katanya sebagai wali mendiang suaminya? Ada sedikit kecurigaan yang semakin mencuat di pikiranku. Apa Melanie tidak jujur padaku? Tapi tidak jujur tentang apa? Tidak mau berpikir yang tidak-tidak, kuputuskan untuk merapikan kembali kertas dan buku kecil yang berada di dalam amplop itu. Kutaruh di tempat semula dan kubuang pikiranku yang tidak beralasan barusan. 4 bulan berlalu. Sayang, makasih udah ikhlas mengandung anak mas. Iya dong mas, aku malah seneng banget karena mas udah bikin aku hamil anak kembar. Sejauh ini aku juga selalu bahagia mengandung anak kita mas, karena mas udah bikin aku senang setiap harinya. Apalagi sejak mas meninggalkan Selin, aku merasa bahwa aku begitu spesial di hati mas. Iya sayang, tentu aja mas milik kamu sayang. Kamu wanita terbaik yang pernah mas temui selama ini. Oh ya sayang, tapi kenapa anak kita bisa kembar ya sayang? Sementara di keluarga besar mas gak ada yang keturunan kembar. Mungkin nenek moyang kita dari zaman dulu ada yang kembar sayang. Bener juga ya. Kenapa mas gak kepikiran ya? Aku dan Melanie sedang berada di ruko tempatku membuat usaha rental PS. Sudah 4 bulan ini, kami berdua sama-sama disibukkan dengan kegiatan bisnis kami masing-masing. Di ruko milikku, aku mempekerjakan 2 karyawan laki-laki yaitu Fandi dan Rivo. Mereka terbagi menjadi 2 shift untuk siang dan malam. Rental PS-ku lumayan ramai. Terdapat 14 unit televisi yang terpasang berjejer di kedua sisi dinding beserta alat game tersebut. Aku menyediakan kursi busa yang nyaman dengan sandaran yang empuk berikut dengan fasilitas headphone. Di sini juga terdapat 2 penyejuk ruangan yang tertancap di masing-masing dinding sisi dan kanan. Ruangan yang panjang ke belakang ku buat sedikit sekat untuk ruanganku sendiri. Di ruangan ini ada meja yang di atasnya adalah monitor dan PS khusus milikku berikut dengan sebuah dipan kecil untukku beristirahat. Sementara di lantai 2 ku jadikan tempat tinggal kedua karyawanku. Kemarin Dodi dan Ujang main ke ruko milikku dan mereka lagi-lagi takjub atas keberhasilanku. Bagaimana tidak? Aku yang dulunya sering berhutang sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses walaupun masih beberapa bulan berwirausaha. Pak Emil, apa kabar? Sapa seorang pelanggan yang baru saja datang untuk bermain di sini. Kabar baik bos, silakan, ucapku. Pelanggan tersebut adalah seorang ASN bernama Ade. Ia sering kali datang ke sini karena katanya bosan di rumah. Beliau juga beberapa kali mengobrol denganku. Sejak menjadi suami Melanie dan juga menjadi pengusaha, aku mulai merasakan bahwa banyak orang lain yang mulai menghormati dan menyeganiku. Memang benar adanya sih bahwa uang bisa membuat label untuk harga diriku sendiri. Sayang, anterin aku pulang.
Iya istri cantikku. Aku mengantarkan Melanie pulang dan setelahnya aku pergi ke toko kue untuk memantau closingan pegawaiku di sana. Keseharianku sudah bak seorang pengusaha muda yang tampan seperti Junho di drama Korea yang pulang pergi bekerja menggunakan mobil mewah. Tinggal di sebuah rumah besar yang kemarin baru saja dibuat kolam renang di tanah kosong bagian belakang. Tidak tanggung-tanggung, ruang lepas di lantai 2 rumahku juga baru saja kuisi dengan sebuah meja biliar yang baru kebeli beberapa minggu lalu. Oke, kita ke styling lagi. Agak bolak-balik ya. Tapi oke lah. Aku sedang menggoreng pisang crispy dibantu Fitri, pekerjaku saat ini. Sudah hampir 4 bulan aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku di toko sepatu. Akhirnya aku memantapkan hatiku untuk fokus dengan bisnis kecil ini. Fit, jangan lupa pesanan yang kemarin, katanya jam 4 sore ini. Iya kak. Ya beginilah rutinitasku dari pagi jam 10 hingga saat ini. Tak kusangka loh, pelanggan yang datang langsung ke toko juga tak kalah banyak dengan pesanan lewat online. Di bulan pertama dan kedua aku masih sendiri di kiosku, menggoreng sekaligus mengemas pesanan. Tapi belakangan ini ya aku mulai kewalahan dan akhirnya aku mempekerjakan helper bersamaku. Oh ya kak, apa coklat rasa stroberi masih ada di gudang? Ada kok Fit, tolong kamu ambil ya. Aku juga menyewa satu kontrakan lagi di sini yang kujadikan gudang, tempat penyimpanan semua bahan pokok daganganku berikut dengan semua perlengkapan jualanku. Kontrakan tersebut berada persis di belakang tanah kosong yang sudah berdiri kios milikku ini, sehingga akses ke sana pun sangat mudah bagiku ataupun Fitri. Benar-benar tidak kusangka, kios kecilku sangat ramai didatangi para pembeli. Rupanya rezeki itu terus datang menghampiri meski kiosku berada di dalam gang. Di depan ada beberapa anak sekolah yang mengantri. Begitu pula dengan driver aplikasi hijau yang hampir semua sudah kukenali namanya masing-masing. Ya saking seringnya mereka mendapatkan pesanan mengambil pisang crispy di kios milikku. Sementara adikku Widi sedang menikmati masa kuliah di tahun pertamanya. Sama sekali aku tidak pernah meminta Widi untuk membantuku. Aku pun mencegahnya jika ia dengan sukarela memberikan bantuan. Tugas utamanya itu hanya belajar. Aku ingin dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik kelak dan bisa mengangkat derajat orang tuaku. Udah pulang kamu dek? Widi tiba-tiba menghampiriku di kios untuk menyalamiku. Udah kak. Ya udah sana kamu mandi dan istirahat, ucapku memerintah. Aku mau di sini kak, aku bawa temanku, ucap Widi lagi dari balik jendela kontainer. Kamu Tasya yang diceritain Widi ya? Tanyaku langsung tahu bahwa teman yang dibawa Widi adalah Tasya yang diceritakannya berasal dari desa sebelah di kampung. Iya kak Ce, aku Tasya. Ya udah kalian pada tunggu di kontrakan aja, nanti kakak bawain minuman dan pisang crispy. Mereka berlalu. Aku meminta Fitri untuk menyiapkan suguhan untuk Widi dan temannya. Oke, kita beralih ke sudut Melanie. Saat aku sedang berenang di kolam belakang rumah, tiba-tiba Ningsi memanggilku dengan suara yang panik. Aku bangkit dan keluar dari kolam menghampiri sumber suara. Ningsi, ada apa? Ibu, nenek tiba-tiba sesak nafas, ucap Ningsi. Ningsi memang sengaja kuperintah untuk memanggil ibuku dengan sebutan nenek dan memanggil ibu mertuaku dengan sebutan oma. Bu, ibu kenapa? Bangun bu. Pecah tangisku karena ibu sangat lemas dengan nafas yang tersengal-sengal. Ning, kamu telepon dokter yang bisa kesini cepat. Iya bu. Aku bergegas menelpon suamiku namun tidak ada jawaban. Mas Emil pasti lagi kerja. Apa dia nggak dengar aku menelponnya ya? Kenapa Tin? Titin. Ibu mertuaku datang dengan air mata yang jatuh langsung memeluk ibuku. Kenapa ibu kamu Mel? Mel juga gak tahu bu. Ibu, jangan tinggalin Mel. Air mataku juga tak dapat kubendung lagi. Kulihat ibu sudah tidak sesak nafas lagi. Ibu terlihat sedang tertidur. Apa ibu pingsan? Tidak ada waktu lagi. Aku harus segera membawa ibu ke rumah sakit. Air mataku semakin deras karena ketakutan kehilangan ibuku. Tapi setelah aku, Ningsi dan ibu mertuaku mencoba mengangkat ibu. Aku yang tengah hamil besar, Ningsi yang punya tubuh kecil dan juga ibu mertuaku yang sudah tua. Tentu saja tenaga kami tetap kalah untuk mengangkat ibuku.
Tidak lama berkat Ningsi yang berlari menyusul seorang bidan yang rumahnya tidak jauh di rumah kami. "Di sini, Bu. Tolong nenek saya," ucap Ningsi berlari masuk ke dalam rumah bersama seorang perempuan parubaya. "Tante Romlah, Tante tolong ibu saya. Beliau pingsan. Kami mau bawa ke rumah sakit tapi kami kekurangan tenaga," ucapku yang menyadari bahwa beliau adalah Tante Romlah, seorang bidan yang bekerja di puskesmas. Tante Romlah memeriksa keadaan ibu yang terlihat masih sama lemasnya. Jangankan untuk memanggilku, matanya saja tidak terbuka untuk sekedar melihatku. "Nak Melani, ibu kamu sudah tiada, Nak," ucap Tante Romlah begitu terasa mengguncang dunia dan seisinya. Enggak mungkin. Ibu jangan tinggalin Mel, Bu. Jangan pergi, Bu." Pecah juga tangis semua orang yang ada di sana, apalagi tangisku yang seakan menggema di seluruh ruangan rumah besar milikku. Tin, kamu jangan bercanda, Tin. Kita mau gendong cucu kita dulu, Tin. Tin. Tangisan demi tangisan tidak terelakkan di kamar ibuku. "Mas, kamu di mana, Mas?" "Ibuku, Mas." Ningsi yang sedari tadi berusaha menelpon suamiku akhirnya mendapatkan jawaban dari Mas Emil. "Kamu tenang sayang, Mas sudah di jalan." Setibanya Mas Emil, beliau memintaku untuk beristirahat karena kondisiku yang tengah hamil besar. Mas Emil membantuku menghubungi semua keluarga besar kami yang berada di luar kota. Kepergian ibu begitu mendadak, sehingga membuatku sangat terpuruk karena benar-benar tidak menyangka. "Ibu, kenapa ibu tidak bisa sabar sebentar lagi? Melani mau melahirkan beberapa bulan lagi, Bu." Air mata dari tadi tidak berhenti keluar membasahi pipiku. "Mas, liburkan toko kue 3 hari ke depan ya." "Iya sayang. Sayang, kamu sabar ya. Mas bakal jaga kamu selamanya sayang. Kamu gak akan merasa kesepian." "Iya sayang." Oke, sekarang kita beralih ke saya atau narator. Lanjut. Suasana rumah duka terasa hening dan tenang. Sejumlah pelayat dari sana keluarga Melani dan warga sekitar sudah berkumpul di sejumlah titik pekarangan rumah. Karangan bunga duka cita datang silih berganti di pelataran rumah mewah milik Melani. Sejumlah tamu pun ikut menyusul hadir di lokasi bergantian guna menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Bu Titin yang dikenal sangat baik hati dan juga suka menolong sesama. "Melani, kamu yang sabar ya." Hanya itulah kata-kata yang sedari tadi didengar oleh Melani. Betapa hancur hatinya karena sekarang ia hanya seorang diri, yatim piatu. Tangan Emil sedari tadi tidak pernah lepas merangkul Melani yang sangat bersedih. Apalagi sedang hamil besar. Tentunya para sanak saudara dan teman-teman Melani sangat khawatir. Takut kesedihan Melani akan berpengaruh kepada janin kembar yang ada di dalam perutnya. "Kamu jangan lupa ingetin istrimu istirahat dan juga makannya dijaga ya, Emil," ucap ibunya kepada Emil. "Iya, Bu." Oke, kita beralih lagi ke Ratna. 3 hari berlalu sepeninggalan Titin. Aku merasa sedikit kesepian karena hanya ditemani Ningsi setiap hari. Rasanya ada sesuatu yang hilang, sama seperti saat aku kehilangan suamiku tercinta 7 tahun yang lalu. "Oma, Ning baru aja buatkan Oma bubur kacang hijau kesukaan Oma," ucap Ningsi membawakan semangkok bubur. Aku sedang duduk selonjoran di sebuah gazebo yang ada di pinggir kolam renang. Segar sekali udara pagi ini ya kan, Ning? "Iya, Oma. Apalagi setelah nenek Titin gak ada. Rumah ini serasa semakin tenang." Aku melirik Ningsi dan kami tersenyum bersama. "Ning, apa kabar ibu kamu?" "Baik kok, Oma. Ibu sekarang udah mendingan. Udah bisa ke kamar mandi sendiri." Ningsi adalah keponakanku. Almarhum bapakku punya 2 orang istri.
dan ibu dari Ningsih adalah kakak tiriku. Saat itu aku dan Emil sengaja menyusun rencana seolah Ningsih sedang mencari pekerjaan, karena di saat yang sama Melanie membutuhkan pembantu rumah tangga. Tujuanku adalah agar tidak ada orang asing yang masuk rumah ini. Rumah yang sebentar lagi akan menjadi rumah Emil, anak laki-lakiku satu-satunya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jam 4 sore. Oke, and see you. Ciao.